Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran Seni Budaya kelas 8 pertemuan kedua. Tetap bersama saya, Ibu Tengku Bella Nandadinanti. Nah, pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari tentang pengertian dan prinsip-prinsip menggambar model. Beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Namun, beberapa peserta didik masih banyak yang belum memahami apa penjelasan dari keempat poin tersebut. Sekarang, mari kita bahas penjelasan keempat poin prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip menggambar model. Pertama, komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Beberapa contoh bentuk komposisi gambar dapat kita lihat pada pola yang disusun seperti berikut. Pertama, komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Kemudian yang kedua, komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris, masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Yang ketiga, komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Nah, komposisi-komposisi tersebut bisa peserta didik perhatikan melalui gambar yang sudah Ibu terakan. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Berikut contoh gambar. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Baik, setelah peserta didik mempelajari serta memahami tentang prinsip-prinsip menggambar model, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Perhatikan beberapa unsur rupa pada gambar berikut.
Nah, pada gambar ini peserta didik bisa melihat bagaimana pembagian tekstur, bidang, garis, gelap terang, serta bentuk. Mari perhatikan bersama-sama. Alat dan bahan menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti pensil, penghapus, kertas, dan sebuah papan gambar. Barang-barang ini memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Mari kita simak. Pertama, pensil. Pilihlah pensil berukuran 2H, keras, HB, medium, dan B2B, lunak. Gunakan peraut pensil untuk meruncingkan ujung pensil. Kita juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai kebutuhan. Yang kedua, penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Yang ketiga, kertas. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu tipis dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model seperti kertas ukuran standar, A3, A4, dan kuarto. Nah, untuk latihan bisa juga menggunakan kertas buram ya. Yang keempat, pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. 5. Krayon. Bahan krayon terdiri atas 2 macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin, dan yang keenam, cat air. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tub dan batangan. Pada bentuk tub menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasannya. Teknik menggambar model. Sebelum memulai menggambar, persiapkan terlebih dahulu model objek yang akan digambar. Kemudian, siapkan juga papan atau meja gambar. Aturlah sudut pandang, jangan terlalu jauh agar dapat mengamati dengan lebih jelas. Biasakan selalu menggambar di atas permukaan miring, bukan permukaan datar ya. Permukaan datar yang mengakibatkan gambar yang dibuat tidak profesional atau distorsi. Gunakan pensil 2H atau H untuk membuat garis bantu. Jenis pensil ini sangat membantu dalam menggambar model karena menghasilkan garis yang cukup tipis. Dengan pensil 2H atau H, kita tidak terganggu dengan garis maupun coretan tebal. Kita juga tidak perlu membuang waktu untuk menghapus berulang-ulang coretan garis yang salah. Nah, biasakan memulai menggambar dengan membuat proporsi, bentuk, dan gestur secara global menggunakan pensil 2H atau H. Apabila sudah selesai dengan model yang digambar, lanjutkan dengan menggambar bagian-bagian yang lebih detail.
Kemudian, gambar diperjelas dengan pensil HB, B, atau 2B, dan dapat juga menggunakan pensil warna, cat, maupun spidol. Perhatikan contoh gambar alam benda di bawah ini. Setelah diperhatikan, peserta didik bisa melihat keterangannya. Pada gambar terdapat pola atau bentuk dasar 4 persegi panjang, kemudian pola bentuk dasar kubus, dan pola bentuk dasar lingkaran. Pada contoh menggambar model alam benda tersebut, coba kamu lakukan tahapan-tahapan dalam menggambar model alam benda sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Kedua, membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, dan objek yang digambar. Ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Keempat, buatlah detail pada setiap objek. Kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Keenam, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Jadi, setelah peserta didik memahami materi-materi pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini, maka berikut Ibu beri rangkumannya. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarnya. Objek gambar model dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan benda-benda. Setiap model gambar memiliki bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Proses menggambar model sebaiknya dimulai dengan bentuk-bentuk global untuk mempermudah penyelesaian gambar terutama dalam menentukan komposisi, bentuk objek, dan penguasaan bidang gambar. Prinsip-prinsip menggambar model seperti komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan harus tetap diperhatikan agar gambar yang dihasilkan memiliki nilai estetik, menarik, dan berkesan wajar. Gambar model yang baik sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip menggambar. Untuk mengasah keterampilan menggambar model, dilakukan latihan terus-menerus sampai memahami bentuk yang sebenarnya. Gunakan pensil dan kertas buram sebagai media dan alat saat latihan menggambar. Latihan dilakukan sekaligus melatih imajinasi dan kepekaan rasa, serta merekam bentuk-bentuk objek sebagai referensi visual dalam menggambar model. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas 2. Tugasnya adalah jelaskan langkah-langkah menggambar model. Apa yang dimaksud model dalam menggambar? Gambarlah objek alam benda pada buku gambar. Jadi, peserta didik memiliki 3 tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan paling lama pukul 3 sore ini. Untuk yang belum jelas,
Soal pertama dan yang kedua cukup dikerjakan di buku tugas atau buku PR. Jangan lupa dituliskan nama. Kemudian soal nomor 3 silahkan kerjakan di buku gambar masing-masing. Jangan lupa ditulis nama juga. Untuk yang bertanya, Bu, soal nomor 3 diwarnai atau tidak, Bu? Jawabannya adalah iya. Cukup peserta didik perhatikan materi sebelumnya tentang teknik menggambar model, kemudian ikuti langkahnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, ada 6 langkah dalam teknik menggambar model. Ikuti langkah-langkah tersebut dan harus diwarnai ya. Belajar tentang seni, belajar dengan seni, belajar melalui seni. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.